Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan dengan NIDN 0117039001, yang dimana saya adalah dosen mata kuliah sesuai bidang keilmuan saya. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi syarat pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Smart Cerdos tahun 2022. Baik, kesempatan kali ini saya insya Allah akan menjelaskan RPS atau rencana pembelajaran semester saya. Sebagai deskripsi singkat, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa, di mana mata kuliah ini akan diajarkan indikator utama dari pencapaian negara-negara maju, baik negara berkembang untuk mencapai negara maju ataupun negara maju yang mempertahankan dirinya dari krisis ekonomi. Bagaimana pencapaian pemerintah dalam pengelolaan investasi dan saving ini sebagai salah satu indikator utama pada mata kuliah ini, yang dimana nanti akan diajarkan kepada mahasiswa supaya mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pada setiap negaranya. Tentunya untuk melalui mendapatkan perbaikan-perbaikan setiap suatu negara itu dibutuhkan melalui kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan negara yang dimana terdiri dari pajak atau non pajak dan pengeluaran negara yang tercatat di APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang dimana kedua masalah yang dilahirkan dari mata kuliah ini nanti akan terjadi di setiap negara, yang dimana masalah itu adalah masalah umum terbesar di setiap negara, inflasi dan pengangguran. Namun kedua masalah ini berselop negatif, tidak bisa diselesaikan secara sekaligus, yang dimana kemiringannya bersifat negatif, yang artinya apabila inflasi nanti diselesaikan oleh pemerintah, secara otomatis tanpa diperintahkan pengangguran akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila pengangguran yang diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskalnya, maka secara otomatis inflasi itu pun akan meningkat. Keadaan masalah seperti ini akan dikaji lebih dalam di semua materi-materi di setiap perkuliahan pembelajaran pada mata kuliah ekonomi makro ini. Baik, pada pertemuan pertama tentunya dimulai dari ruang lingkup ini saya menggunakan metode pembelajaran DIA. Jadi delivery, interaction, dan assessment, yang dimana delivery ini adalah penjelasan materi-materi, kemudian diinteraksikan diskusi melalui rekayasa ide antara dosen dengan mahasiswanya, kemudian assessment pemberian tugas kepada mahasiswa untuk pembiasaan untuk melatih secara lisan maupun tulisan. Baik, dari metode pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi permasalahan pokok yang terjadi di setiap negara, kemudian menjelaskan pendapatan nasional yang nanti berujung kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian di pertemuan keduanya disusul oleh pendapatan nasional yang mengarah kepada bagaimana cara mengukur pendapatan nasional untuk menghitung pendapatan dan hasil-hasil produksi yang ada di dalam negeri, kemudian yang ada dari luar negeri yang tetap membayar pajak ke dalam negeri. Kemudian di pertemuan ketiga disusul dengan materi pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Tentunya dari materi pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah ini akan disimpulkan secara rumus pengeluaran bagi ekonomi tertutup, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah dari sistem perekonomian yang terbuka. Untuk pertemuan yang keempat akan diulas tentang kesempatan kerja atau employment dan pengangguran. Berarti unemployment dan unemployment akan digandengkan, kemudian diidentifikasi apa kira-kira masalah di setiap negara dan bagaimana pemerintah untuk memilih untuk menyikapi penyelesaian masalah-masalah tersebut. Kemudian di pertemuan kelima, inflasi dan unemployment itu akan melahirkan nanti masalah yang disolusinya berada di teori kurva Phillips, yang dimana nanti sesuai dengan deskripsi mata kuliah saya tadi, itu yang berselop negatif. Semua negara itu memiliki masalah dua terbesar, yaitu inflasi dan pengangguran. Tapi setiap negara itu tidak bisa menyelesaikan kedua masalah ini secara sekaligus karena berselop negatif. Inflasi diselesaikan, pengangguran akan naik.
pengangguran diselesaikan oleh kebijakan fiskal suatu negara, maka inflasi harga-harga barang semakin terus meningkat. Makanya penyelesaian ini dilihat dari setiap keadaan di suatu negara. Kemudian disusul dengan materi ekonomi pembangunan yang dimana nanti akan mengkonversikan dan memversuskan antara di mana lebih baik suatu kebijakan pemerintah itu untuk dijalankan, apakah fokus kepada ekonomi pembangunannya atau ke pertumbuhan ekonominya, kemana jalur untuk mensejahterakan masyarakatnya masing-masing. Kemudian di pertemuan ke-7 nanti akan dibahas dengan sistem ekonomi Indonesia untuk melihat dan menganalisis, yang dimana itu nanti sistem ekonomi Indonesia ini melahirkan sistem-sistem ekonomi tertutup atau terbuka. Secara ekonomi murninya itu nanti dijelaskan tidak ada lagi negara-negara yang menganut perekonomian tertutup. Semua negara di dunia ini sudah beralih kepada sistem perekonomian terbuka. Kemudian di pertemuan ke-8 adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang diulas dari kebijakan fiskalnya dan menstabilkan perekonomian suatu negara yang diatur oleh lembaga independen pemerintah oleh Bank Sentral untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar. Kemudian indeks pembangunan manusia di pertemuan ke-9, Human Development Index, yang dimana ingin melihat mutu kehidupan setiap masyarakat yang ada di suatu negara, khususnya pembahasan kepada masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Di pertemuan ke-10 akan membahas perkembangan usaha kecil dan koperasi. Jadi perkembangan usaha kecil itu sesuai dengan pahlawan perekonomian nasional, itu nanti akan dibahas secara UMKM, UKM, dan bisnis-bisnis usaha-usaha besar. Begitu juga dengan koperasi yang dimana lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga independen untuk tujuannya mempengaruhi kestabilan perekonomian suatu negara. Kemudian di pertemuan ke-11 akan membahas tentang perdagangan internasional, yang dimana perdagangan internasional ini nanti akan mengulas dan mengidentifikasi di saat kapan suatu negara itu mengalami surplus maupun mengalami defisit. Tentunya setiap negara itu menginginkan untuk suatu perekonomian yang baik supaya surplus. Berarti dengan artinya memperbanyak ekspor dengan membatasi tingkat kuantitas impornya. Kemudian di pertemuan ke-12-nya akan membaca neraca pembayaran, arus modal asing dan utang luar negeri, yang dimana tentunya baik buruknya utang luar negeri dilakukan dan bagaimana caranya untuk mengatasinya. Itu nanti akan dilibatkan dari neraca pembayarannya, bagaimana investasinya, dan bagaimana utang luar negeri betul atau tidaknya kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh suatu negara. Di akhir mata kuliah ini, sebagai proyek mahasiswa, mereka diminta membuat laporan hasil untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video kegiatan pengajaran saya secara luring di Universitas Pembangunan Pancabudi pada pertemuan kelima, yaitu dengan materi inflasi dan pengangguran. Di akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah inflasi dan pengangguran sekaligus menemukan solusinya. Dan metode pembelajaran yang saya pakai dalam pertemuan ini adalah problem based learning. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita masuk pada pertemuan kelima. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kawan-kawan mahasiswa, kesempatan kali ini kita membahas yang temanya adalah inflasi dan pengangguran. Yang dimana inflasi dan pengangguran ini salah satu topik inti dari pasar tenaga kerja. Karena sebelumnya kita sudah selesai di pasar barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk ke pasar tenaga kerja. Disinilah dia di poin pembahasannya. Coba next. Inflasi dan pengangguran tema yang kita angkat untuk pasar
tenaga kerja. Baik, untuk secara definisi, apa kalau inflasi dan tenaga kerja? Berarti kata pertamanya adalah inflasi. Secara definisi kita ambil sajalah pendapat para ahli. Ya, inflasi itu adalah menurut Budiono pengertian inflasi suatu kecenderungan mengenai harga-harga yang naik secara terus-menerus. Tetapi ketika harga dari suatu atau beberapa barang naik, maka itu bukanlah dapat dikatakan sebagai inflasi. Artinya itu bukan satu atau dua item saja langsung kita simpulkan kalau itu adalah inflasi. Kata poin yang paling kita ambil di sini adalah harga secara terus-menerus. Ini inflasi grafiknya. Secara terus-menerus itu kalau kita lihat dari grafik ini terus meningkat. Lain halnya bolak, kalau bahasa kita bolak-balik naik. Bahasa kita itu kan. Lain halnya kalau sekali naik satu kali tapi nggak naik lagi. Naik pun dia dalam waktu jangka yang panjang. Yang dikatakan inflasi itu yang bolak-balik naik. Yang bolak-balik naik itu kita simpulkan dengan waktu yang singkat. Apakah dia ukuran tahun? Umpamanya belum sampai 5 tahun kan satu periode kan 5 tahun. Kita ingat kan? Dalam satu periode ada 4 kali naik harga, 5 kali naik harga, itu bisa kita kategorikan inflasi. Apalagi dalam satu tahun itu bisa lebih dari 2 kali. Lebih cepat lagi lah kita kategorikan itu inflasi. Apalagi acuan kita kepada barang-barang pokok. Ya, coba next. Di sini ada 4 penyebab terjadinya inflasi. Yang kemarin ada kita bahas excess demand dan excess supply. Yang acuan kita kepada harga, karena inflasi itu tadi kenaikan harga secara terus. Apa penyebabnya? Yang pertama QD. QD itu apa kemarin? Quantity demand. Quantity demand itu jumlah permintaan. Kalau bahasa sehari-harinya adalah seberapa banyak pembeli. Apabila seberapa banyak pembeli, di sini disebutkan banyak, berarti jumlah pembeli terhadap suatu barang itu banyak. Kenapa dikatakan banyak pembelinya? Karena QS-nya turun nama QS. Kuantiti apa ya? Seberapa banyak jumlah penawaran atau seberapa banyak jumlah penjual. Kalau penjualnya sedikit, kenapa dikatakan sedikit penjual? Karena kita lihat keadaannya pembeli banyak. Kalau umpamanya pembelinya sedikit, nggak bakal kita katakan itu kalau penjualnya sedikit. Kita katakan pembelinya banyak, quantity demand-nya, jalurnya cepat meningkat signifikan di jumlahnya dibandingkan jumlah penjual, berarti QD terlalu tinggi, QS sedikit. Apa yang menyebabkan QS sedikit? Inventory atau stok yang baru kita bahas itu langka atau kita bahaskan sedikit, mulai nampak dia mulai dicari-cari orang lah. Kalau ada bahasa dicari-cari orang, berarti itu artinya sudah sulit untuk dicari, mendekati kepada scarcity, kelangkaan. Apabila terjadi keadaan ini secara otomatis tanpa diperintahkan terjadilah harga-harga mahal terhadap barang-barang yang kita cari. Ya, inilah dia sebagai 4 umum yang paling sering terjadi keadaan itu mahal. Inilah dia yang paling sering terjadi yang menyebabkan harga-harga barang itu mahal. Oke, next. Oke, contoh inflasi yang sering terjadi di Indonesia. Ini adalah contoh. Tadi kita bahas itu 5 tahun itu satu periode. Coba kita lihat. Kita contohkan yang baru saja kejadian di negara kita ini. Harga Pertalite. Kenapa kita nggak bahas premium lagi? Karena premium di negara kita sudah dihapuskan. Kita ambil saja yang masih ada sekarang, Pertalite. Di tahun 2016 harga 7.050 per liter. 1 tahun, nggak sampai pun 1 tahun. 16 Desember ke 5 Januari, sebulan sudah naik 7.350. Dari Januari ke April 3 bulan naik 7.500. Ini adalah contoh dari inflasi. Banyak contoh, tapi kenapa saya ambil dari BBM? Karena ini adalah sebagai dalam semuanya. Naik harga BBM semuanya bakalan kena. Lain hal sama beras. Kalau BBM naik semuanya
Karena lain hal sama di Argentina yang orang sudah pakai kendaraan listrik, nah itu udah aman. Kita kan kendaraan kita masih pakai BBM semua. Naik BBM, semua kegiatan kehidupan kita bakalan naik. Makanya saya ambil contoh adalah BBM di tahun kepemimpinan Presiden kita di periode. Izin Pak, Ya, silakan. kenapa inflasi bisa jadi masalah Pak? Kan Bank Indonesia bisa cetak uang yang lebih banyak agar pendapatan masyarakat naik. Kan inflasi nggak jadi masalah lagi Pak? Ya, secara logika dengan menukarkan 1 bat kita mengorbankan nilai mata uang kita Rp3.000. Begitu kita melihat keadaannya kita baru sadar ternyata untuk mendapatkan 1 nilai mata uang di negara lain kita mengorbankan 3.000 nilai mata uang dari negara kita. Selama itu lagi. Begitulah kira-kira penjelasannya. Bagaimana kira-kira Mas bisa diterima jawabannya? Bisa Pak. Oke, terima kasih Marco. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke lanjutan inflasi. Semua negara di dunia ini cuma 2 masalah terbesarnya. Semua negara, baik negara terbelakang, negara berkembang seperti negara kita dan negara maju. Apa itu inflasi dan pengangguran? Makanya kita ambil tema ini tema pokok kita. Semua negara itu masalahnya adalah inflasi dan pengangguran. Oke, kenapa? Kita bahas selanjutnya dulu apa itu pengangguran. Next. Pengangguran. Menurut Sutirno. Silakan baca Pak. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun. Oke, terima kasih. Sutirno, saya sengaja mengambil pendapat yang nama ahlinya itu terkenal di Indonesia. Ya, apa katanya? Pengangguran itu adalah orang yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Siapa itu? Orang-orang yang sudah masuk usianya usia angkatan kerja. Berapa usia angkatan kerja? 15 tahun sampai 60 tahun. Apa artinya? Hanya 15 tahun sampai 60 tahunlah yang boleh dipekerjakan di Indonesia. Artinya apabila ada lembaga resmi, perusahaan resmi yang mempekerjakan orang di bawah 15 tahun, berarti dia sudah melanggar hak undang-undang tenaga kerja. Berarti bisa diperkarakan secara hukum Indonesia. Karena sudah ada undang-undangnya yang boleh dipekerjakan itu 15 sampai 60 tahun. Pertanyaannya, banyak nggak kerja di Indonesia yang bekerja di bawah 15 tahun? Banyak. Oke. Inilah ciri-ciri pengangguran. Coba kita lihat, ada nggak kita di sini atau kawan-kawan mahasiswa di sini yang masuk kepada kategori ini, atau kesemuanya kena? Lihat, diri yang bersama. Banyak mencari pekerjaan, mungkin mahasiswa belum mencari pekerjaan. Yang kedua, tidak memiliki pekerjaan, masuk nggak? Apakah sudah memiliki pekerjaan? Belum memiliki pekerjaan. Tiga, tidak memiliki penghasilan. Tidak memiliki penghasilan itu sebagai mahasiswa itu pada umumnya belum memiliki penghasilan. Kenapa? Orang nggak kerja, kemana mendapatkan penghasilan? Yang keempat, tidak tercukupi kebutuhannya. Nomor 4, 5, 6, 7 ini kondisional. Tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Orang kerja pun bisa jadi tidak tercukupi kebutuhannya. Yang kelima, masih bergantung kepada orang tua. Yang karena mudah putus asa, ini kondisional. Kita tidak bisa mengukur orang itu putus asa atau tidak. Tapi ciri-ciri orang-orang pengangguran itu inilah dia. Yang terakhir, tidak memiliki pendirian yang kuat. Ini kondisional, ya. Tapi kalau ciri-cirinya ada sama kita, berarti inilah ciri-ciri yang dikatakan pengangguran secara umum. Izin Pak. Ya, silakan. Sena. Kami kan sudah masuk ke usia angkatan kerja. Ya. Apakah kami akan dicatat sebagai penduduk yang pengangguran? Apakah mahasiswa itu sudah masuk usianya ke usia angkatan kerja? Ya, masuk. Karena usia mahasiswa itu rata-rata 20 sampai 25 tahun. Di mana angkatan kerja itu 15 sampai 65 tahun. Pertanyaannya tadi, apa yang dikatakan pengangguran? Usia yang sudah masuk usianya ke usia angkatan kerja
tetapi tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, maka dia dikatakan pengangguran. Pertanyaannya tadi bagus. Apakah kami ini dikatakan pengangguran? Apakah kalian mau dikatakan pengangguran? Tidak. Tidak, dia sudah menjadi pilihan hidupnya. Berarti kalian itu tidak dikategorikan pengangguran, tapi dimasukkan ke mencari pilihan hidup. Bagaimana kira-kira kalian? Terima jawabannya. Terima kasih Pak. Contoh pengangguran. Contoh pengangguran yang ada di Indonesia banyaknya diadakan job fair. Ya, hari ini lagi dibuka di Tiara Convention Center yang di Mampojol, diresmikan dari Pemko, lagi membuka job fair. Kenapa selalu dibuka? Karena banyaknya orang yang tamat SMA, S1, S2, S3 tapi tidak tertampung oleh perusahaan. Makanya selalu banyak, sebagai contoh di Indonesia, yang mengadakan acara-acara untuk menampung pengangguran yang begitu banyak di Indonesia. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. apakah pengangguran itu menjadi masalah besar bagi suatu negara seperti inflasi dan bagaimana solusinya Pak? Ya, apakah pengangguran itu sebagai masalah bagi negara Indonesia? Masalah nggak itu? Masalah. Tadi di awal sudah kita katakan itu, semua negara, bukan hanya Indonesia, yang menjadi masalah terbesarnya adalah inflasi dan pengangguran. Semua negara pasti itulah masalahnya. Kenapa masalah? Inflasi memperbanyak kemiskinan. Karena apabila pendapatan tidak meningkat, harga-harga barang terus meningkat, itu akan memperbanyak kemiskinan yang ada di suatu negara. Iya kan? Pengangguran, semakin banyak pengangguran, itu pun mencerminkan semakin banyak juga lah tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Masalah nggak kalau banyak orang miskin? Masalah. Masalah utama adalah kriminal. Kalau kita sudah butuh, mungkin yang betul itu pun sudah tidak ada, dan yang salah itu bisa kita anggap benar. Kalau sudah butuh, kalau sudah makan 2 hari belum makan, kayaknya mencuri itu sudah menjadi pilihan. Kalau mencuri diadili masyarakat, kriminal beda. Makanya inflasi dan pengangguran itu masalah terbesar di semua negara. Berarti pengangguran itu sebagai masalah bagi suatu negara. Itu kira-kira jawabannya. Gimana kira-kira Bang? Bisa diterima? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan kita. Teori Fish mengatakan dan membuktikan antara stabilitas harga. Stabilitas harga itu berarti harga yang standar, yang sama-sama tidak merugikan konsumen dan tidak merugikan produsen. Stabilitas harga itu dan kesempatan kerja itu yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Apa artinya? Pemerintah manapun tidak bakalan bisa menyelesaikan inflasi sekaligus menyelesaikan pengangguran. Tidak bakalan bisa. Kenapa? Mana tadi ini? Yang berarti bahwa jika ingin mencari kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran rendah. Sebagai konsekuensi harus bersedianya menanggung beban inflasi yang tinggi. Apabila pengangguran itu rendah, maka inflasi akan tinggi. Lihat kurvanya. Next. Ini mirip kurva permintaan. Ya, ini mirip kurva permintaan. Dia nantinya slope-nya negatif. Kemiringannya bersifat negatif. Di atas satu berdampak tinggi kepada yang satu lagi. Di sini di vertikal ini adalah kurva untuk inflasi. Horizontal kurva untuk unemployment. Employment itu angkatan kerja, unemployment pengangguran. Apabila 5% inflasinya, maka 6% lah dari total semua penduduk, 6% lah yang menjadi pengangguran di Indonesia. Contoh kan? Coba lihat kemiringannya. Berarti kalau turun 4% inflasi, berarti 5% juga lah meningkat pengangguran. Artinya bagaimana ini? Tidak ada yang sama-sama selesai, berdampak terbalik. Contohnya,
apabila pemerintah memurahkan harga barang, asumsi logika sementara kita, apabila pemerintah memurahkan harga barang, semua barang-barang dimurahkan oleh pemerintah supaya masyarakat senang, kata pemerintah. Kenapa pengangguran jadi banyak? Kalau kita sebagai produsen, apakah kita mau memproduksi tetap banyak barang di saat harga barang itu murah? Tidak bakalan mau. Kenapa? Karena seorang penjual, seorang produsen itu selalu memikirkan keuntungan. Kalau ada peraturan pemerintah seperti yang kemarin dibuat 14.000 pokoknya sekilo minyak, apa yang terjadi? Kalau dimurahkan pemerintah harga minyak, saya tidak bakalan mau memproduksi minyak banyak. Produsen, kata pabrik kan? Kalau saya tidak memproduksi banyak, berarti sekarang pekerja saya ini yang selama ini saya produksi banyak akan saya kurangi. Ngapain saya menggaji banyak orang untuk memproduksi sedikit? Kan rugi. Kenapa kita mesti menggaji banyak orang kalau yang membuat sedikit? Apabila pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, artinya kita semuanya bekerja. Kalau kita semuanya bekerja, kita semua punya pendapatan, punya uang di kantong, tebal dompet kita, kira-kira penjual produsen akan menetapkan harga dia tetap murah atau dinaikkannya harga barang? Kenapa? Karena kita sanggup membelinya. Kalau harga spidol ini sekarang 10.000, di saat pengangguran banyak, pemerintah membuat lowongan pekerjaan dan menerima banyak orang, semua orang punya duit, dijual 20.000 dipilih orang ini. Kenapa? Sanggup beli kita. Karena pemerintah produsen penjual itu menyukai keuntungan, berarti semakin mahal harga barang, semakin sukalah penjualnya. Kalau seumpamanya dinaikkan harga barang ini terjadi satu kali, dibuka lagi lapangan pekerjaan, makin banyak yang bekerja, dinaikkan lagi ke harganya, naikkan lagi. Kalau secara terus-menerus bolak-balik harga naik, terjadilah inflasi. Padahal pemerintah kan baik, mengurangi pengangguran, tapi inflasi terjadi. Harga barang akan secara perlahan naik seperti yang tadi lah. Dalam satu periode bisa 5 kali sampai lebih naiknya. Ya, oke, sampai sinilah pertemuan kita. Tapi ada saya berikan kepada kalian masalah sebagai metode pembelajaran kita, problem based learning. Coba temukan solusi dari dua masalah terbesar yang dialami setiap negara, yaitu inflasi dan pengangguran. Sesuai dengan keadaan Indonesia, masalah yang manakah yang menjadi prioritas utama pemerintah? Kan dua masalah terbesar, inflasi dan pengangguran, tak mungkin tak diselesaikan pemerintah, ya kan? Tapi kedua-duanya ini berbanding negatif, berbanding terbalik. Jadi menurut kawan-kawan mahasiswa, manakah yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang diutamakan dulu? Artinya kalau dipilih umpamanya pengangguran, bukan berarti inflasi nggak diperbarui, bukan dibiarkan, tapi menjadi prioritas. Coba saya meminta jawaban dari kawan-kawan dari mahasiswa. Coba lihat keadaan Indonesia, kemudian coba analisis dan jelaskan kepada saya. Saya persilakan, siapa kira-kira yang ingin menjawab? Jadi menurut saya Pak, masalah manakah yang harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia? Menurut saya yang harus diselesaikan pertama itu inflasi Pak. Kenapa? Karena kita ini menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia Pak. Jadi kita sekitar 273 juta penduduk di Indonesia. Jadi menurut saya pengangguran akan terus bertambah di Indonesia. Jadi kalau pengangguran yang belum diselesaikan nggak akan ada habisnya. Karena penganggurannya akan terus bertambah. Lebih baik perekonomian diperbaiki, jadi inflasinya bisa berkurang Pak. Oke. Gimana kira-kira kawan yang lain? Setuju nggak sama jawaban Mahendra? Karena memang Indonesia ini penyakit utama kita adalah banyaknya jumlah penduduk. Mau tidak mau daripada keduanya tidak teratasi, inflasilah yang dipilih pemerintah sebagai prioritas utama. Bukan berarti pengangguran itu diabaikan, tetapi fokuskan kebijakannya untuk menghadapi inflasi. Makanya ada istilah kebijakan moneter, kan? Stabilkan
jumlah harga perekonomian suatu negara melalui jumlah uang yang beredar. Oke, inilah pertemuan kita. Pertemuan selanjutnya nanti akan kita ulas sekilas dari teori dari kelas dan pengangguran, dan baru kita masuk lagi kepada teori yang selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.